Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahma Diaksa, saya dari kelas M02 dengan NIM 22508010711037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai DNA dan RNA. Untuk yang pertama, pengertian DNA. DNA itu sendiri merupakan polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Untuk struktur DNA itu sendiri, dalam hal ini polimer DNA terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribosa, yang kedua ada asam fosfat atau trifosfat, dan yang terakhir ada basa nitrogen. Polimer membentuk struktur 2 untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara asam basa-basa yang ada. Selanjutnya ada pasangan basa nitrogen pada DNA. Basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer yang terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang AT dan 3 ikatan hidrogen pada setiap GC. Adenin atau A selalu berpasangan dengan timin T. Guanin atau G selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Untuk macam-macam DNA itu sendiri berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu ada DNA A berperan dalam proses replikasi. Yang kedua ada DNA B berperan dalam proses transkripsi dan translasi. Dan yang terakhir ada DNA Z yaitu berperan dalam proses transkripsi. Selain itu, tipe DNA yang ada di dalam sel dapat dibagi menjadi 2, yaitu DNA autosomal dan DNA mitokondria. Perbedaannya adalah DNA autosomal berperan dalam pewarisan sifat dan berada pada inti sel, sedangkan dalam DNA mitokondria berperan dalam proses metabolisme dalam mitokondria tersebut. Selanjutnya ada nukleotida. Dalam nukleotida ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini merupakan adenin, sitosin, dan guanin yang terdapat pada DNA dan RNA. Kemudian timin yang ada dalam DNA beserta urasil yang menggantikan pada RNA. Yang kedua ada gula pentosa. Molekul gula pada komponen penyusun nukleotida menentukan apakah nukleotida merupakan bagian dari molekul DNA atau RNA. Dan yang terakhir ada gugus fosfat. Gugus fosfat ini memiliki fungsi untuk membedakan nukleotida dan nukleosida. Selanjutnya ada nukleosida. Jadi nukleosida ini merupakan nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis yang dinamakan dengan nukleosida. Bila gula, baik ribosa atau 2-deoksiribosa berikatan dengan basa nitrogen, maka akan dihasilkan nukleosida. Selanjutnya ada purin dan pirimidin. Ada 2 jenis basa nitrogen. Yang pertama purin dan yang kedua pirimidin. Purin itu sendiri disusun dari cincin yang memiliki 2 cincin, yaitu cincin 5 dan cincin 6, yang masing-masing mengandung 2 nitrogen. Untuk pirimidin hanya memiliki cincin 6 yang mengandung 2 nitrogen. Yang ini ada ikatan fosfodiester, dan ikatan fosfodiester itu sendiri merupakan ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat pada nukleotida dengan gugus hidroksil. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosdiosfer, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen hidrolisis sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan 3 dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya 5 ke 3. Dan selanjutnya ada pengertian dari RNA. RNA itu sendiri merupakan polimer panjang yang tidak memiliki cabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3-5 fosfodiester. Dalam satu molekul RNA ini tersusun atas 1 basa nitrogen, 1 gula pentosa ribosa, dan 1 gugus fosfat.
Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus ribosa dari nukleotida yang lain. Untuk nukleotida sendiri merupakan monomer penyusun RNA yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada gula pentosa, yang di dalam RNA itu adalah ribosa, dan yang terakhir adalah basa nitrogen yang berfungsi untuk membentuk urutan nukleotida yang unik. Selanjutnya ada pasangan basa nitrogen pada RNA. Untuk pada RNA sendiri, adenin akan berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Macam-macam dari RNA. Yang pertama ada transfer RNA atau yang dinamakan tRNA. tRNA ini merupakan bentuk terkecil dari RNA, sebab ukurannya yang kecil menyebabkan sering disebut sRNA atau small RNA. tRNA ini atau small RNA ini terdapat dalam cairan bagian atas dari larutan. Sedangkan bentuk RNA yang lain yang lebih berat mengendap oleh sentrifugasi ultra. Selanjutnya ini ada rRNA. rRNA itu sendiri merupakan komponen struktural yang utama di dalam ribosom. Dan yang terakhir ada mRNA. mRNA ini merupakan singkatan dari messenger RNA yang memiliki fungsi sebagai pembawa pesan atau kode genetik dari kromosom ke ribosom yang kemudian menjadi cetakan untuk menentukan spesifitas urutan asam amino pada rantai polipeptida. Di sini saya akan tampilkan tabel perbedaan DNA dan RNA. Untuk dilihat dari letaknya, DNA itu sendiri terletak pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel juga, sitoplasma, dan ribosom. Kita lihat dari bentuknya. Untuk bentuk dari DNA ini, bentuknya memiliki bentuk pita helix ganda, sedangkan untuk RNA memiliki bentuk pita tunggal. Untuk komponen gula dari DNA ini ialah deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Dilihat dari ukurannya, DNA memiliki ukuran yang sangat panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang sangat pendek. Yang pendek. Untuk basa nitrogen dari DNA ini terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan untuk RNA terdiri dari adenin, guanin, urasil, sitosin. Untuk kadar dari DNA sendiri tidak dipengaruhi kecepatan sintesis protein. Dan yang RNA ini dapat berubah bergantung pada kecepatan sintesis protein. Dan yang terakhir kita lihat dari fungsinya. Untuk DNA sendiri memiliki fungsi sebagai mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Sedangkan RNA memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Kita lanjutkan dengan dogma sentral. Dogma sentral ini merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan mengenai aliran informasi genetik dari DNA ke RNA, kemudian dari RNA ke protein. Dalam dogma sentral ini terdapat yang namanya replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan proses di mana sebuah molekul DNA asli menghasilkan dua salinan identik DNA. Jadi, replikasi DNA ini terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai indukan akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA yang pertama ada heliklase, yang kedua ada topoisomerase, yang ketiga primase, yang keempat DNA polimerase, dan yang terakhir DNA ligase. Tahapan dari replikasi DNA sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama ada denaturasi. Pada proses denaturasi ini pemutusan ikatan hidrogen antara basa nitrogen penyusun DNA, ikatan hidrogen AT dan GC akan diputuskan oleh enzim heliklase. Yang kemudian ada lanjutkan proses inisiasi. Pada proses ini dimulai pada titik ori. Titik ori itu sendiri ditandai dengan susunan 245BB yang mengandung urutan nukleotida TT, AT, CC, A, CA. Yang ketiga ada tahapan elongasi. Proses
elongasi ini ditandai dengan adanya polimerisasi untai DNA anakan yang dimulai dari primer, rangkaian nukleotida pada untaian anakan ini bersifat komplementer dengan untai DNA induk. Yang keempat ada tahapan ligasi. Ligasi ini ialah menyambungkan celah antar fragmen Okazaki menjadi rantai yang kontinu yang diperlukan sebuah sambungan dengan bantuan enzim ligase. Dan yang terakhir ada proses terminasi. Pada proses terminasi ini melibatkan pemutusan untai DNA yang terhubung, yaitu antara untai induk dengan untai anak. Hasilnya adalah dua molekul DNA baru, masing-masing terdiri dari satu untai induk yang masih utuh dan satu untai yang baru terbentuk. Di sini ada tahap tahap transkripsi. Transkripsi ini merupakan sintesis molekul RNA menggunakan DNA sebagai template yang disebut transkripsi. Molekul RNA disintesis mempunyai urutan basa yang komplement dengan satu rantai DNA. Dalam transkripsi ini menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Untuk promotor yang memulai transkripsi dan terminator untuk pemberhentian transkripsi. Proses ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk enzim yang berperan dalam transkripsi yaitu RNA polimerase. Untuk tahapan dari transkripsi itu sendiri, yang pertama ada penempelan RNA polimerase pada DNA atau yang disebut inisiasi, yaitu RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dari cetakan RNA yang dibuat. Selanjutnya ada tahapan elongasi. Tahapan ini membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Dan yang terakhir ada tahapan terminasi. Transkripsi ini akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Di sini ada yang namanya translasi. Translasi itu merupakan keseluruhan proses sintesis protein yang dipandu oleh mRNA atau messenger RNA. Proses translasi berlangsung pada ribosom dan merupakan proses sintesis protein berdasarkan informasi yang berada pada messenger RNA atau mRNA. Untuk proses translasi tersendiri itu memiliki 3 subproses. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang terakhir ada terminasi. Untuk kodon AUG merupakan kodon start, dan kodon UAA, UAG, dan UGA adalah kodon stop. Untuk enzim yang berperan dalam proses translasi ini ialah ribosom dan tRNA. Untuk tahapan translasi yang pertama inisiasi. Keempat komponen translasi bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start pada untai mRNA. Yang kedua dilanjutkan elongasi. Pada saat elongasi yaitu selama pembentuk polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5-3. Polipeptida baru terbentuk dari ujung 5-3. Polipeptida baru terbentuk dari ujung N atau amino ke arah ujung C karbosil. Dan yang terakhir ada tahap terminasi. Kompleks ini akan terurai kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil, terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.